Mencintai Rasulullah SAW itu adalah makanan pokok hati dan ruh kita. Kalau urusan makanan fisik mah gak usah dibahas, seleranya jago udah. Orang kalau tahu begitu lapar pasti nyari nasi itu, kalau aus pasti nyari air, kalau ngantuk pasti nyari bantal. Itu gak usah diajarin, itu mah udah paham banget. Tapi ketika dalam perjalanan hidup setiap kita mengalami persoalan-persoalan kebatinan, persoalan-persoalan ruhaniyah, hidup yang selalu gelisah, jiwa yang tidak nyaman, hati yang tidak damai, tidak semua orang paham di mana kita mencari obatnya. Padahal obat yang paling manjur untuk persoalan-persoalan ruhani kita itu adalah mahabbatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang mau nonton juga tinggal klik doang udah nonton sepuasnya, sampai bengul mata ente itu. Sambil nonton Dracin tuh dari awal sampai habis itu. CEO Pratama tuh. Di dalam satu tulisan kitab kecil judulnya Hubbun Nabi wa Alamatuhu, cinta kepada Nabi dan tanda-tanda cinta kepada Nabi. Di situ sebutkan ada 4 tanda orang benar-benar cinta kepada Nabi, dan kalau bisa dia membuktikan 4 ini, itu dipastikan tuh pasti Allah dan Rasulnya akan mencintai dia. Mau kaya pakai judi, cuman orang tolol doang yang kaya lewat judi. Pengusaha aja bangkrut, pengusaha yang asetnya miliaran, triliunan, pada bangkrut main judi. Lu udah susah pakai judi, aduh ampun. Akibatnya orang-orang berani kemudian melakukan pelecehan dan penistaan kepada kita, seperti yang kemarin terjadi itu. Ngapal Quran hadiahnya bir kan, waduh sialan dangkalan dah. Kita mau bilang gila, lu katanya orang pintar, kita bilang pintar, tololnya nggak abina-bina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, khassana bi khairi kitabin unzila, wa akramana bi khairi nabiyyin ursila, wa atamma alaina ni'mata bi a'zami dinin syuri'a. Faqala ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa lakumul Islam madinah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, addal amanah wa nasahal ummah wa ballaghar risalah wa mahaddalalah, wa tarakna alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. May yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin at-tayyibin. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para asatid, para guru, para orang tua, para tokoh masyarakat. Bil khusus yang saya sudah benar-benar lama kenal, orang tua kita Kiai Haji Mahdi Arif, kemudian akhi fillah Kiai Haji Diyauddin Ghazali, dan para kiai-kiai yang lain yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh jajaran pengurus masjid
dan panitia pelaksana, juga aparatur pemerintah, Bapak Lurah, dan seluruh jamaah hadirin. Ada hadirat enggak? Ada. Hadirin hadirat jamaah maulid yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat saya malam ini untuk tahun ini muludan pertama ini, merawanin ini. Dan ini membuktikan bahwa masyarakat setempat, utamanya pengurus, benar-benar sangat peduli dengan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang bagi kita memperingati Maulid Nabi itu udah hampir levelnya udah hampir wajib gitu Pak. Buat kita rasanya tidak ada hajatan yang lebih besar dibandingkan peringatan Maulid Nabi. Dasarnya yang pasti kita ingin menegaskan diri kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita ingin memantapkan sikap kita untuk senantiasa bisa meneladani dan mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan maksud dan tujuan tersebutlah mudah-mudahan pada akhirnya Allah karuniakan kepada kita nikmat untuk senantiasa bisa ta'assi bin Nabi, beruswah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beruswah dan iqtida dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bagian yang tak terpisahkan dari bukti konkret sebagai umat yang benar-benar mencintai Nabi. Kalau nanti ditanya kenapa kita mesti mencintai Nabi, bukan sekedar mengimani Nabi, karena mencintai Nabi itu satu kata yang pasti bagi kita kaum muslimin. Kalau saya mengutip dari kitab Al-Anwarul Muhammadiyah, di sana disebutkan betul bahwa mahabbatur Rasul sallallahu alaihi wasallam hiya qutul qulub wa ghidaul arwah. Mencintai Rasulullah SAW itu adalah makanan pokok hati dan ruh kita. Kalau urusan makanan fisik mah gak usah dibahas, seleranya jago udah. Orang kalau tahu begitu lapar pasti nyari nasi itu. Kalau aus pasti nyari air, kalau ngantuk pasti nyari bantal. Itu nggak usah diajarin itu mah. Udah paham banget. Tapi ketika dalam perjalanan hidup setiap kita mengalami persoalan-persoalan kebatinan, persoalan-persoalan ruhaniyah, hidup yang selalu gelisah, jiwa yang tidak nyaman, hati yang tidak damai. Tidak semua orang paham di mana kita mencari obatnya. Padahal obat yang paling manjur untuk persoalan-persoalan ruhani kita itu adalah mahabbatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini disebutkan ruhul hayat, ruhnya kehidupan. Maka dalam kitab itu disebutkan oleh Al-Qadi Yusuf bin Ismail An-Nabhani itu, faman hurrimaha, siapa orang yang tidak punya ruh mahabbah kepada Rasul, fahuwa min jumlatil amwat, maka dia termasuk mayat hidup. Tuh, mayat hidup serem nggak tuh mayat hidup? Kayaknya mah orang hidup, tapi sebenarnya udah mati dia. Kok bisa begitu? Ya sebegitunya itu. Karena orang kalau nggak ada ruhnya Pak, badan seganteng apapun, perempuan secantik apapun, kalau ruhnya nggak ada, ya mayit namanya. Lah kita ini kan sering lebih fokus dandanin fisik.
Rambut dari mulai disampo sampai kondisioner, sampai kepada hair tonic, sampai hairspray, pomade kalau anak laki, dengan berbagai macam diversifikasi merek dan keunggulannya, sampai kita menjadi korban iklan dari sampo dan obat-obatan kepala. Nggak sedikit biaya yang dikeluarin, belum perawatan muka supaya glowing, dari mulai bedak dasar, bedak pembersih, bedak utama, sampai blush on, belum lagi eyeshadow, belum lagi itu yang namanya ini nih eyeliner, sampai maskara, sampai lipstick, sampai lip apa namanya itu minyak lipstick, lip balm itu. Nggak sedikit modalnya, hanya ingin tampil seperti orang-orang lain, glowing. Tapi ketika kenyamanan hidupnya terganggu, hatinya gelisah, banyak orang tidak tahu bagaimana cara mengobati persoalan batin ini. Yang sakit hari ini kita di situ, Pak, sebenarnya. Karena fasilitas kehidupan orang sekarang kalau bandingkan dengan zaman dulu, apa sih yang nggak ada hari ini? Semua sudah terpenuhi hajat kita. Ya mohon maaf, dulu saya zaman masih kecil, kalau pengen nonton layar tancap itu mesti jalan lebih 10 kilo. Lah sekarang mau pengen nonton juga tinggal klik doang udah nonton sepuasnya, sampai bengul mata ente itu. Sambil nonton Dracin tuh dari awal sampai habis itu. CEO Pratama tuh. Iya kan? Sekolah madrasah jalan dari sini ke sono jauh. Masya Allah. Pokoknya dulu fasilitas serba sulit. Sekarang apa? Tapi kenapa nampaknya kenyamanan hidup tidak kita dapatkan hari ini? Orang semakin gelisah, jiwa semakin tidak stabil. Banyak orang stres, banyak orang gila, banyak orang bunuh diri, banyak yang orang disorientasi, salah arah dalam kehidupan. Karena satu hal yang dia tidak punya, kita tidak punya, dan banyak orang tidak punya, apa? Mahabbatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau lanjutkan di situ, hiyan nur. Cinta kepada Rasul sesungguhnya merupakan cahaya. Faman faqadaha, siapa yang tidak dapat cahaya mahabbatur Rasul, fahuwa fi biharid zulumat, maka dia akan berada di lautan kegelapan, seolah-olah hidup ini tidak lagi menawarkan segala kenikmatan, yang ada semuanya serba sulit dan kesulitan. Makanya marah-marah mulu, sampai ujung-ujungnya dari RT ke presiden disalahin, nggak ada yang bener orang. Dari zaman Pak Harto ngomel, ganti presiden baru Habibie juga salah, ganti Gus Dur salah, ganti Megawati masih salah, ganti SBY salah, ganti lagi Jokowi salah, ganti lagi Prabowo masih tetap salah. Padahal dia susahnya bukan baru sekarang, dari zaman Pak Harto emang udah susah. Dan gak akan bisa kita menyelesaikan persoalan hidup kita hanya dengan persoalan-persoalan zahir, karena manusia itu unsurnya dua, jasmani dan ruhani. Hanya fokus ngurusin kepentingan dan kebutuhan jasmani tidak akan pernah menyelesaikan masalah hidup kita. Justru akan semakin bermasalah hidup kita itu. Maka dia katakan itu nur, dia cahaya kehidupan. Dan di ujungnya beliau mengatakan mahabbatur Rasul adalah nur, ruhul iman wal a'mal wal ahwal wal maqamat. Cinta kepada Rasul ada ruhnya iman. Yang iman itu akan berfungsi betul kalau ada mahabbah kepada Rasul. Amal seseorang, perbuatan seseorang akan benar dan baik ketika didasari atas mahabbah kepada Rasul.
Saya nggak usah panjang-panjang, saya mau ngomong aja ceritanya. Singkatnya, kalau bicara cinta kepada Nabi, saya rasa yang ada di sini semua ini termasuk pencinta-pencinta Rasul, betul? Ya. Cuman kata beliau juga di kitab itu, persoalannya bukan masalah kita ngaku cinta sama Nabi, ngaku cinta sama Allah. Masalahnya kita dicintai apa enggak, itu masalahnya. Laisa sya'nu fi antuhibbahu. Persoalannya bukan kau mencintainya, tapi apakah kau dicintai. Nah, bagaimana supaya kita dicintai oleh Allah? Ada panduan ayatnya. Yang ayat ini di satu sisi menegur orang-orang Israel, Bani Israel, orang-orang Yahudi yang mengklaim diri mereka sebagai abnaullah wa ahibba'uh. Dan buat kita itu pun menjadi daya tarik sendiri ketika Allah firmankan in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Kata-katanya itu fattabi'uni, ikuti aku. Kalau kau ikuti aku, yuhibbukumullah, Allah pasti akan cinta kepadamu. Nah, kalau Allah udah cinta kepada kita, kita masuk fi dairatil aulia, menjadi orang-orang ring satunya Allah, yang kalau kita sedikit saja mengadu, Allah akan ijabah. Sedikit kita minta, Allah akan beri. Ketika minta perlindungan Allah, kita akan dijaga. Minta pertolongan Allah akan diturunkan, karena Allah udah cinta. Nah, ini yang harus kita raih sebenarnya. Bukan sekedar mengaku beriman, tapi kosong dari mahabbah kepada Rasul. Di dalam satu tulisan kitab kecil judulnya Hubbun Nabi wa Alamatuhu, cinta kepada Nabi dan tanda-tanda cinta kepada Nabi, di situ sebutkan ada 4 tanda orang benar-benar cinta kepada Nabi. Dan kalau bisa dia membuktikan 4 ini, itu dipastikan tuh, pasti Allah dan Rasulnya akan mencintai dia. Kalau Allah dan Rasul sudah mencintai kita, maka selesai sudah Pak agenda hidup kita. Artinya kita akan sukses dunia maupun akhirat. Kan ayatnya may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan azima. Siapa yang mentaati Allah dan Rasul, pasti dia akan memperoleh sukses besar. Persoalannya hari ini kita udah bergeser, Pak. Imannya masih sama, mengimani Allah dan mengimani Rasulullah, tapi ruh mahabbahnya nggak ada. Sehingga jendela pandang kita dalam mengukur kesuksesan hidup itu bukan sejauh mana kita punya kedekatan kepada Allah, bukan sejauh mana kita punya kekuatan meneladani Nabi, tapi standarnya adalah keberhasilan materi dunia. Maka orang-orang kampung yang susah baru dianggap sukses kalau dia ngerantau jadi orang kaya, kan begitu Pak? Betul nggak? Orang baru dianggap sukses kalau babanya seolah SD aja kagak lulus tapi anaknya jadi sarjana, maka orang bilang dia sukses. Padahal ukuran sukses pencapaian posisi, kedudukan dan jabatan, ukuran sukses pencapaian materi berupa harta, itu sama sekali tidak ada dalam perspektif Quran dan tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Bahkan yang kita tahu, Nabi itu pernah ditawarkan Bukit Tihamah, bukan disuruh keruk itu Bukit Tihamah untuk ngambil apa yang di dalamnya. Gunungnya udah dirobah Allah menjadi emas, nggak mau Nabi. Kalau ukuran sukses itu harta, ya Nabi ambil duluan itu. Tapi Nabi ngajarin sama kita, sukses itu bukan di situ ukurannya. Nah, ini yang bergeser kita orang Islam, mengukur anak ente udah sukses. Ente kerja di mana? Di sini. Bini berapa? 4, sukses. Bini berapa? 1, belum. Jabatan apa? Pangkat apa? Itu ditanya kan. Begitupun kita kemudian memandang orang sukses juga dari situ. Kalau ngelihat pejabat
Mohon maaf ini kadang-kadang pejabat lebih terhormat daripada kiai hari ini mah. Nah, ulama sama pejabat. Padahal makan ulama sama pejabat baru beres kalau dia berdampingan dengan ulama. Tapi ya kadang-kadang ulama mah nggak dicari, pejabat mah dicari. Masih mending kalau sama pejabat mah Pak, masih mending sama-sama punya kiprah. Artis lebih mulia dibandingkan ustadz. Lah kita kadang jadi mau balik dibarengin sama artis, udah kayak anak yatim kita. Makanya saya mah kapok Pak, ogah asli diundang sama orang, ogah aja udah kita capek-capek nyari ilmu, sungsang sumbul, ngapal sampai begadang. Kita pakai riadoh puasa setengah mati bertahun-tahun kita. Ini otak tinggal nggak meledak doang. Digandingin nama artis, dihormatinya luar biasa. Jangan ngomong bayaran Pak, udah kagak seimbang. Udah kita cuma 2 juta, dia pakai 20 juta. Dia membayarnya lunas sebelum nyampe. Kita udah pulang kadang-kadang sampai lupa ngasih. Banding. Begitupun pandangan kita sama orang kaya, beda banget Pak. Punya saudara susah, kita anggap orang gagal. Kalau yang kaya, kita bilang sukses. Lebaran, yang kaya rumahnya jauh, saudara yang susah dekat. Yang dekat mah kelewatan. Yang dihargai mah tetap orang kaya. Gitu. Kalau ngumpul sama orang kaya, rumahnya pada aman. Kalau ngumpul sama orang susah, rumahnya pengen buru-buru kabur, takut bayar. Apalagi soal penghargaan, penghormatan, orang kaya dia ngomong apa aja juga udah bener udah. Orang kaya nih ngomong, jangankan ngomong bener, bohong aja dipercaya orang kaya mah. Coba orang susah, jangankan ngomong salah, ngomong bener aja nggak buru-buru dipercaya orang susah mah. Makanya saya pesan, kalau susahnya banyak ngomong. Ya kalau susah jangan banyak ngomong, percuma orang gak percaya mente. Ini orang sekarang modelnya begitu, bukan diukur bener salahnya, kaya apa miskin dia. Parah nggak masyarakat kita sekarang kalau begitu? Namanya materialistik Pak. Beragama nggak pernah ngukur itu. Ukuran agama apa? Inna akramakum indallahi, yang paling takwa, yang paling soleh, yang paling benar. Gitu ukurannya. Tapi ini sudah bergeser. Maka kita kembalikan ini dengan semangat maulid begini, kembalikan lagi kepada ruhnya, kembalikan lagi kepada semangatnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meletakkan dasar dan sudah selesai konsep itu. Memanusiakan manusia. Ini harus kita hidupkan kembali. Dan itu ruhnya adalah Nabi sebagai rujukan kita. Maka untuk mengukur sejauh mana hari ini keteladanan kita kepada Rasul, saya kutipkan itu tadi. Di antara tanda orang mencintai Nabi itu 4 itu. Itu kalau saya ngutipnya dari Al-Anwarul Muhammadiyah, poinnya kebanyakan. Tapi kalau saya ngutip dari kitab yang tipis ini cuma 4. Kan kalau ngaji mah antara yang 12 sama 4 kan pilih yang 4 Pak, betul? Tuh. Kalau sembako tuh pilih yang 12 item sama 4 pilih yang 12. Tapi kalau ngaji kalau ada yang singkat, ini yang singkat aja dah. Ini ya, singkat aja ya. 1, bukti cinta sama Nabi, hirsun ala ru'yatihi wa suhbatih. Yang pertama itu memiliki kerinduan, ya, keinginan kuat untuk senantiasa berjumpa dengan Nabi. Dengan kata lain, memiliki kerinduan kepada sosok manusia sempurna ini. Yang kedua, imtithalu awamirihi wajtinabu nawahihi. Bersedia sepenuh hati menjunjung tinggi segala perintahnya dan menjauhkan segala larangannya. Yang ketiga, nasru sunnatihi wadubbu anis syariah. Bersedia menjadi pembela, penegak sunnah-sunnah Rasul dalam kehidupan. Dan yang keempat, badlun nafsi wal amwal dunar Rasul, bersedia berkorban jiwa raga, harta benda untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang 12 sama yang 4 ini Pak, poinnya sama.
Jadi kalau diakur-akurin poinnya sama. Jadi saya pilih yang singkat aja. Dan 4 ini ternyata begitu saya baca setelah lebih detail lagi, ini apa yang telah pernah ditunjukkan, dipraktekkan, diamalkan, dijalankan oleh para sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Ini semua merujuk kepada generasi awal Islam, itu para sahabat yang mereka dipuji oleh Allah, as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor. Baru kemudian kita masuk walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Jadi kalau kita bisa mencontoh yang 4 ini, masuk tuh kita ke ayat itu insyaallah. Orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, hirsun ala ru'yati wa suhbati. Bagaimana para sahabat itu begitu mengenal Nabi, benar-benar meletakkan cintanya kepada Nabi itu di dalam hati sampai mengalahkan cintanya kepada apapun di dunia ini. Termasuk Sayyidina Umar pernah ngomong kepada Rasul, ya Rasulullah inni uhibbuka. Aku mencintai engkau melebihi cintaku kepada hartaku, keluargaku, anak-anakku. Illa min nafsi, kecuali diriku katanya. Dibantah sama Nabi, kalau begitu belum benar cinta wahai Umar. Ini saya Umar sadar, termasuk aku lebih mencintai engkau dibandingkan mencintai diriku, keluargaku, hartaku. Maka kata Nabi, al-an ya Umar, nih baru nih bener sekarang tuh. Ya, kecintaannya benar-benar. Dan itu dibuktikan Pak kelakuan para sahabat. Ketika mereka berdagang ke negeri Syam di musim panas, di musim dingin mereka berdagang ke negeri Yaman. Berbulan-bulan mereka pergi meninggalkan Madinah. Sepulang mereka ke Madinah, itu bukan pulang ke rumah mereka, bukan segera menjumpai anak istrinya, tapi mereka pulang ke Madinah, mereka menuju Masjid Nabi, dan satu hal yang mereka mau lakukan adalah segera bertemu dengan Nabi, karena rindu dan kangennya kepada Nabi mengalahkan rindu dan kangen kepada anak istri mereka. Itu para sahabat, keren makanya. Ini mulu dan aja nunggu malam libur mulu. Makanya jadwal malam minggu Ustaz, pada berebut malam minggu, nggak mau ngorbanin lain, ngaku cinta Nabi, tapi buat Nabi waktunya sisa. Kalau saya tanya panitia, kenapa sih acara malam minggu mulu? Enak Ustadz, besok kalau malam minggu mah besok libur. Jadi karena di masyarakat kita sekarang pada kerja, kalau malam minggu aman jadinya, nggak khawatir sama orang kerja. Saya bilang lu nonton bola malam Kamis Liga Champions jam 2 lu bangun aja. Bola jam 2 besok Kamis mau kerja, nggak ada problem lu nonton bola. Kenapa mulu dan ketakutan? Ngantuk. Parah bener bocah. Jadi buat Nabi waktunya sisa, nunggu waktu libur. Ini kita belum masuk kategori mahabbah yang sebenarnya. Yang kedua, imtithalul awamir itu tadi. Dasar ayatnya adalah wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Jadi al-wuquf ala ma haddahu min syariatih. Kita bersikap tegas, berdiri di garis demarkasi yang jelas, di mana perintah itu dilakukan, di mana larangan ditinggalkan. Setidaknya minimal di mana perintah kita akui sebagai kewajiban, walaupun kadang kita melanggar atau lalai. Di mana larangan kita masih bersikap pasti yang dilarang itu haram, walaupun mungkin kita pernah membantahnya atau melanggar larangan itu. Tapi sikap imtithalul awamir, menerima hukum secara total harus ada. Itu baru bukti yang sebenarnya. Kalau dibilang judi haram, ya udah ngerti dibilangin judi haram. Tetap aja nggak hilang-hilang. Dulu pakai pincer, sekarang pakai jempol. Itu tadi yang Pak Ciro ceritain kan kagak jauh dari urusan begituan masalahnya. Emang jauh tuh problem-problem kehidupan dari urusan materi lagi aja.
Mau kaya pakai judi, cuma orang tolol doang yang kaya lewat judi. Pengusaha aja bangkrut, pengusaha yang asetnya miliaran, triliunan, pada bangkrut main judi. Lu udah susah pakai judi. Aduh ampun. Agama tegas melarang. Nih contoh kita miris nih kemarin nih. Ini sekarang perilaku yang mau dilegalkan, Pak. Ini dari tahun 2010 sebenarnya agendanya. Meledak di belakangan karena di banyak negara sudah mulai mengkampanyekan, dan ini masif sekali menormalisasi yang disebut dengan LGBT itu. Dan itu Quran tegaskan menghukumkan bal antum qaumun musrifun, bahwa perilaku seks itu adalah sebuah penyimpangan. Jeruk makan jeruk, jelas penyimpangan. Bebek aja nggak ada yang homo. Ya, betul. Kucing aja nggak ada yang homo, manusia begitu, penyimpangan. Ada banyak ormas dan termasuk lembaga yang kredibel, akademisi, dengan lantang menyatakan bahwa perilaku itu normal, itu bukan penyimpangan. Normal dia bilang. Mana pakai jilbab lagi ngomong, Pak. Lu jilbabu apa artinya itu? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Penyimpangan. Dan bukan sekedar penyimpangan 1-2, karena penyimpangan ini sudah menjadi hal yang umum dan orang tidak berdiri al-wukuf ala ma haddahu minasyariah. Akibatnya orang-orang berani kemudian melakukan pelecehan dan penistaan kepada kita, seperti yang kemarin terjadi itu. Ngapal Quran hadiahnya bir, kan waduh sialan dangkalan dah. Kita mau bilang gila, lu katanya orang pintar, kita bilang pintar, tololnya nggak abina-bina. Ya begitu itu. Toh kita tanya juga agamanya Islam itu. Ini sikap al-wukuf ala ma haddahu minasyariah itu yang belum kita pegang. Agama itu kita pegang, mohon maaf ini Pak. Ya kalau di sini alhamdulillah orang-orang soleh semua ini. Ya, ini. Kelihatan dari tampangnya ini tuh. Wajah-wajah calon penghuni sorga. Iya kelihatan, mukanya udah kelihatan tuh, muka ngarep semua. Gitu. Berharap mudah-mudahan sama-sama kita bisa masuk surga, amin. Pegang prinsip imtisal itu, sambil kita akui kekurangan dan kelemahan kita. Dulu atau sebelumnya kita pernah melanggar perintah, melalaikan perintah, melanggar larangan, kita akui. Tapi prinsipnya adalah bersikap tegas. Perintah ya perintah, larangan ya larangan. Semoga kesalahan dan dosa kita, kelalaian kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, nasrus sunnatihi wadubbu anis syariah. Kita bersedia membela sunnah Nabi dan mempertahankan syariat Nabi sampai kita mati. Dan itu yang pantas kita perjuangkan. Harta bukan gak pantas diperjuangkan. Gak usah kebangetan penasaran, Pak, urusan bandak mah udah biarin, emang begitu adanya. Bukan berarti kita nggak mau jadi orang kaya, semuanya pengen jadi orang kaya ini, cuman kan urat-urat juga Pak ujungnya. Emang dasar urat susah, mau kemana juga susah Pak. Udah tandanya mah gampang, kalau ente ngitung pakai siklus 7 tahunan. Kalau udah di umur 42 ente masih belum kaya juga, udah gak usah penasaran Pak, udah sampai situ udah. Apalagi udah umur 56, udah di atas 50 masih susah aja. Udah jangan pakai agenda mau buka usaha baru, pakai ikut transmigrasi, udah nggak bakalan beres. Udah mendingan duduk aja di masjid situ, zikir, wiridan, sono banyakin tobat, beres sudah ada. Beneran Pak, itu mah siklus 7 tahun nggak bisa dilanggar, itu mah udah bukti semacam nyata semua. Kan ngitungnya dari 0 sampai 7, 7 sampai 14, 14 7 lagi 21, 21 sampai 7 28, 28 sampai 7 35. Udah kelihatan tuh orang umur 35 mau kaya kelihatan di situ, mau susah kelihatan di situ. Bisa begitu Tad, Prabowo aja 74 tahun jadi presiden, dia mulainya udah lama.
Bukan baru kemarin mulainya, nyalonnya udah 3 kali nggak jadi-jadi, jadinya keempat ya. Tuh, lama nanti mau buahnya. Nanti kalau mau mulai udah lambat nih, mulai depan-depan begini udah ayat udah suruh ngapain, banyakin tobat. Emang begitu ayatnya. Hatta idza balagha arba'ina sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakal ladzi an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Kemudian wa an amal sholihan tardah. Yang ketiga wa aslihi fi dzurriyyati. Yang keempat inni tubtu ilaika. Yang kelima wa inni minal muslimin. Udah selesai. Kalau udah ada 41, banyakin syukur. Alhamdulillah. Nih termasuk syukur kita nih jadi orang Islam. Alhamdulillah. Lahir di kota Jakarta, di tengah-tengah nih peradaban kota Jakarta, Masya Allah. Kalau di kampung banyak orang soleh, saya kagak heran. Nih di tengah-tengah kota Jakarta, dari sejadah sampai haram jadah ada semua urusannya. Makanya orang Jakarta kalau masih istiqomah bisa ngeramein masjid, Masya Allah. Insya Allah wali semua udah ini mah. Beneran, nggak gampang. Tempat maksiat di biji mata. Duit ada, cara masuknya tahu, cara belinya ngerti, sampai cara makainya paham. Tapi nggak dilakonin. Wah soleh Pak, soleh. Gitu. Karena ada larangan, punya kesempatan, punya kudroh dan iroda, tapi dia nggak kerjain. Soleh itu. Nah kalau di kampung ustadz soleh, naik sepeda ontel. Gitu, honornya nggak jelas. Terus soleh, ya wajar. Gimana nggak wajar? Mau belagu nggak ada modalnya, gitu. Mau jalan jauh, ini mah girang-girangin orang kota maksudnya. Dan kondisi kayak gini tuh mana nasrus sunnati wa dzubbu anis syariah. Di tengah tantangan yang berat ini kita masih harus dan kuat menegakkan agama. Luar biasa. Alhamdulillah Allah kasih kita kayak begini, ini syukuri. Tuh, termasuk syukur itu. Coba ente lahir di Bali, Hindu ente. Ya Allah alhamdulillah saya lahir di Karet. Ya Allah alhamdulillah saya lahir di Setiabudi, di Kuningan. Alhamdulillah kiri kanan kiai sampai Islam sampai hari ini. Coba ente lahir di Bali, Hindu mungkin ente. Alhamdulillah. Yang kedua apa itu? Banyakin amal wa aslih wa ana amal solihan. Banyakin amal soleh. Yang ketiga wa aslih li fi dzurriyyati. Udah agendanya ngurus anak udah. Jadi agenda kita udah kita titipin ke anak. Yang belum tercapai sudah titipin ke anak, kita siapkan generasi ke depan. Yang keempat, inni tubtu ilaika, banyakin tobat. Wa inni minal muslimin. Yang kelima, memantapkan keislaman kita sehingga mati dalam keadaan Islam. Itu sudah. Jadi frame-nya sudah betul-betul Qur'ani. Dan yang terakhir, yang kelima, badlun nafsi wal amwal dunar rasul, bersedia berkorban jiwa raga dan harta benda untuk membela Rasulullah. Dulu sahabat nggak tanggung-tanggung model Abu Bakar, semua hartanya diserahkan kepada Rasul. Banyak tuh riwayat pokoknya menyebutkan itu, ya. Sahabat-sahabatnya lain berlomba-lomba berkorban, bahkan para sahabat yang namanya komitmen menjalankan agama, berkorban di jalan Allah. Jangankan sholat, perang saja mereka rindu untuk mendapatkan mati syahid. Di musim dingin, kalau yang ke Arab pernah ngalamin musim dingin, bagaimana rasanya dingin, kita sholat subuh. Wah kalau di sini dinginnya kayak gitu, sepi kayaknya masjid. Di tengah dingin gelap pada masa itu, jangan sekarang hitungnya dulu. Tetap mereka merapatkan barisan di belakang Rasul. Itu sholat. Dan bukan cuma sholat, perang Pak, perang. Ada yang rindu perang, bahkan nanya Rasul kapan perang lagi.
Coba yang kayak gini, dia kerja bakti aja ngumpet, boro-boro perang. Kesediaan para sahabat itu yang kemudian merubah wajah dunia. Sikap dan perilaku mereka mengikuti Nabi, meneladani Nabi, mahabbahnya kepada Nabi, sehingga bersedia berkorban sedemikian rupa, menjadi inspirasi dan keberkahan usaha mereka itu menebar ke seluruh penjuru dunia, sampai kemudian Islam kita peluk hari ini, dan kita menjadi muslim tidak lain karena para sahabat memegang peran Rasul, pesan Rasul, fal yuballighil adir minkum al-ghaib, yang hadir hari ini saat haji wada hendaklah sampaikan ajaran ini kepada orang yang tidak hadir hari ini, sehingga selesai Rasulullah meninggalkan alam ini, para sahabat menebar ke seluruh penjuru dunia, dan kita alhamdulillah mendapatkan cahaya Islam. Tinggal bagaimana kita merawat dan menjaganya. Dan jangan lupa tadi kuncinya adalah ada mahabbah yang kuat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ada kesediaan yang kuat untuk taat dan patuh. Demikian yang saya sampaikan, mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.